Selamat datang kepada kita semua pada lanjutan KKR. Sore ini adalah KKR yang ketiga. Apabila kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, apabila kita mendengar suara-suara, apabila kita mengalami pengalaman kita yang sudah lalu dan pengalaman kita yang sedang kita lalui pada saat ini, apabila kita memikirkan semuanya, apa yang kita harus lakukan? Kita sebagai orang Kristen, sudah patutlah kita lebih dekat, lebih percaya kepada Dia. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Apa yang kita lakukan pada sore hari adalah salah satu bagaimana caranya kita lebih dekat percaya. Kita datang pada sore ini untuk mendengarkan firman-Nya, sehingga kita akan bisa mengatakan, sekarang aku mengetahui bahwa Tuhan itu lebih besar daripada segala Allah. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pembukaan hari Sabat-Mu yang indah ini kami datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan, khususnya telah memberkati kami sepanjang minggu yang telah lalu. Pada Sabat ini ya Tuhan, kami datang dan memuliakan nama Tuhan. Apabila kami akan belajar bersama-sama mendengarkan pelajaran tentang The Great Controversy, Tuhan berkati Pastor Tarigan yang akan membawakan firman, yang akan membawakan pelajarannya untuk kami. Biar kiranya pelajaran ini boleh menjadi sesuatu yang baik bagi kehidupan kami dan boleh kami bawa ke dalam rumah tangga kepada anak-anak dan kepada keluarga kami.
Tuhan berkati acara ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami boleh menerima berkat ketika kami meninggalkan tempat ini. Ampuni dosa kami yang begitu banyak, kehendak Tuhan jadi atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, and He gives a song. Now the storm clouds darken the sky on the heavenly train. I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Down the storm clouds darken the sky on the heavenly trains. I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, and He gives a song. Down the storm clouds darken the sky on the heavenly trains. I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Down the storm clouds darken the sky on the heavenly trains. I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Selamat malam dan selamat sabat kembali kepada saudara-saudara semuanya. Good evening and happy Sabbath to everyone. Lambaikan tangan saudara, Raise your hands. puji Tuhan. Praise God. Malam hari ini adalah pertemuan ketiga dari seri KKR kita. So today is our third meeting in our revival series. Semoga Anda sekalian bisa mengikuti perkembangan pembahasan ini. It is our hope that you are able to follow along the developments of our presentation. Bagi saudara yang tidak bisa hadir in person di gereja, So for those of you who are not able to come here in person, semoga sudah bisa mengakses laman Facebook dan YouTube gereja kita. we hope that you are able to access our presentation through Facebook or our website. Dan mengikuti seluruh presentasi ini dengan baik. And you're able to follow along perfectly. Setiap hari Rabu dan hari Kamis jam 7 p.m. So you can follow along every Wednesday and Thursday at 7 p.m. Penayangan dilakukan secara online. And they will be broadcasted online. Memang kita sengaja tidak membroadcast Vesper kita pada malam hari ini. We do not broadcast this live on purpose. Dengan tujuan bahwa supaya lebih banyak anggota gereja kita datang ke gereja untuk berbakti. The purpose was to enable us inviting our church members to come here in person. Anggota-anggota kita sudah ternina bobok dengan sistem online. Many of us have
being complacent by having online worship service. Sehingga ada bahaya kita merasa bahwa tidak lagi perlu datang ke gereja. And the danger is that we consider it's okay not to be here in person. Jadi kita mau memberikan atau mengembalikan kondisi gereja kita kepada kebaktian di dalam gereja secara bersama-sama, secara corporate adalah sesuatu yang penting. So our goal was to establish, to restore the type of service that we had, which is to be present in person, part of corporate worship. Alkitab dengan jelas menyampaikan jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita. The Bible says we are not to avoid our gathering. Ada perbaktian secara pribadi. There is personal, smaller meeting. Tapi kita juga tidak boleh melalaikan pertemuan secara corporate, secara bersama-sama. But we must not disregard corporate worship altogether. Tapi ada saja tentu alasan, 1-2 alasan mengapa kita tidak bisa datang ke gereja. There may be 1 or 2 reasons why we're not able to attend the church. Bagi mereka yang oleh karena kondisi tersebutlah, so for those specific situations, maka disediakan online kita pada hari Selasa dan pada hari Kamis. we then provide the presentation that you can access online on Wednesday and Thursday evenings. Dan juga bagi saudara-saudara kita dan follower account gereja kita, And for those followers on our online church service, yang saat ini sudah hampir mencapai 3.000 followers. the numbers are in the area of 3,000. Jadi masih lebih banyak di luar atau yang hadir in person di gereja So there are more people who attend here in person yang mengikuti secara online. than people who are following online. Malam pertama kita sudah membahas bagaimana the great controversy itu telah dilihat oleh Tuhan sebelum itu terjadi. So the first night we were able to present to you how God had foreknowledge the birth, the beginning of the conflicts. Malam kedua kita membicarakan tentang Allah, ciptaan dan hukumnya. The second night we talk about God, His creation and His law. Bahwa makhluk cerdas Tuhan diberikan hukum moral Tuhan. And God's created beings, intelligent beings, they are given God's moral law. Kepada makhluk cerdas diberikan hukum moral. Why did God provide moral law for these intelligent beings? Oleh karena makhluk cerdas ini diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. It is because they are made in the image of God. Oleh karena mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, And they are made in His image. maka Allah menginginkan supaya makhluk cerdas ini membangun karakter seperti Dia. And it is God's will that they would then develop the character of God. Hanya dengan memberikan hukum moral ini, And by providing them with God's moral law, makhluk cerdas itu dapat membangun karakternya seperti karakter Allah. the intelligent beings are able to develop their character. Dengan demikian kita dapat memahami And thus we can understand tujuan Tuhan dalam memberikan hukumnya, God's purpose in providing His law, baik sebelum jatuh ke dalam dosa even before the fall dan setelah jatuh ke dalam dosa, and even after the fall. bukan sebagai sarana keselamatan, It was not intended as a way to obtain salvation, tetapi untuk mempertahankan karakter Allah but to establish God's character di dalam diri umat-umatnya. among God's people. Jadi ajaran yang mengajarkan keselamatan melalui penurutan hukum So the teachings that teach you salvation only through the obedience to the law adalah salah satu pokok dari pertikaian tersebut. is the contentions of the conflict. Malam besok jangan lupa hadir kembali. So don't forget to attend tomorrow. Kita akan membicarakan sehubungan dengan kejatuhan Lucifer dari surga. We will talk about the fall of Lucifer from heaven.
Saya yakin saudara belum pernah mendengar apa yang akan saya sampaikan besok. I believe you have not heard this presentation that you will hear tomorrow. Oleh sebab itu datang in person supaya langsung mendengar pekabaran yang akan disampaikan besok malam. So for that reason, please be sure not to miss the meeting. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Let us pray before we continue. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, dengan kerendahan hati kami menghadap hadirat Tuhan. Bapa, kami tahu ya Bapa, pikiran kami yang sangat terbatas dan sudah jatuh ke dalam dosa, yang sangat sulit untuk memahami maksud dan rencana Allah dalam pertikaian ini. Namun sejauh yang Tuhan sudah sampaikan melalui firman-Nya di dalam Alkitab, kami bisa belajar dan mengerti lebih jauh rencana-rencana Tuhan yang terbaik. Ajari kami mendapatkan pengetahuan dan melalui itu iman percaya kami kepada Tuhan lebih diteguhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setiap pemberontakan atau pertikaian pasti ada isu atau isu-isu yang dipertentangkan. In every conflict, there is always a point of contention to which the conflict arises. Kalau tidak ada isu, tidak ada pertikaian. Without that point of contention, then there's no conflict. Mengapa ada pertikaian? Why would there be a conflict? Karena ada isu. Because there's that point of contention. Isu itu harus diselesaikan. That issue must be resolved. Maka pertikaian akan berakhir. Then the conflict would come to an end. Sama halnya dengan pertikaian alam semesta yang sedang terjadi. And the same with the conflict that is ongoing in this Ada universe. isu yang dipertikaikan. There's an issue that is being disputed. Pertikaian itu tidak mudah diselesaikan. It is not easy to resolve. Mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya, It is easy for God to put an end to it. tetapi sulit bagi makhluk cerdas untuk bisa menerima dengan adil, dengan jelas bagaimana Allah menyelesaikan isu tersebut. But it's not easy for the intelligent beings to see how God can put all this issue to an end. Jadi demi kebutuhan makhluk cerdaslah, maka isu itu dibiarkan oleh Tuhan, pertikaian itu dibiarkan oleh Tuhan terjadi dalam jangka waktu yang lama. So for the sake of these intelligent beings, God allowed these conflicts to go on for some time before the end of it. Pemberontakan setan dan malaikat-malaikatnya So the rebellion of Satan and his angels, bukanlah terjadi secara tiba-tiba. that did not happen abruptly. Hal itu membutuhkan waktu yang lama dan waktu yang panjang. It took some time to develop, a very, very long time. Sampai tiba kepada pemberontakan terbuka atau pemberontakan terang-terangan. Until it came to an open rebellion. Pemberontakan itu dimulai dari pikiran Lucifer. It started in the mind of Lucifer. Saudara bisa melihat betapa pentingnya pikiran itu. You see how important our mind is. Apapun yang terjadi di dalam perilaku dan di dalam perbuatan, Whatever happened, whatever the deeds or the works of someone is, itu dimulaikan terjadi di dalam pikiran makhluk cerdas itu sendiri. it started out in the mind, in the thought of that person. Jadi pemberontakan itu sebelum tiba kepada suatu peristiwa yang terbuka, So that rebellion, before it came into an open rebellion, maka itu sudah muncul berulang-ulang dan berulang-ulang di dalam pikiran Lucifer. that has been brewing over and over in the mind of Lucifer. Kita tidak tahu mengapa dan bagaimana hal itu pertama sekali muncul dalam pikiran setan. We do not know how it started, how it began. Juga bahwa pertikaian itu bukanlah tanpa alasan yang rasional. So that
that did not occur without its own explanation, rational explanation. Setidak-tidaknya itu adalah sebuah yang masuk di akal menurut Lucifer dan para malaikatnya. At least for Lucifer, he thought that whole thing occurred for some logical reason. Meskipun dari sudut pandang Tuhan sendiri, But according to God's view on this, tidak ada alasan keberadaan dosa dan pemberontakan. there is no reason for sin or any rebellion to occur. Kalau ada satu alasan If there- pemberontakan atau dosa itu ada, so if there was a reason or an excuse for sin or an open rebellion, maka pemberontakan atau dosa itu tidak lagi menjadi dosa. that sin or rebellion is no longer called a sin. Tapi tidak ada alasan keberadaan dosa sehingga dosa itu tetap menjadi dosa. Since there is no logical reason for sin to enter, then sin remains a sin. Namun setan dan malaikat-malaikatnya melihat sesuatu yang sangat masuk di akal bagi mereka, But for Satan and his angels, they thought something that for them make a logical reason. untuk memberontak melawan pemerintahan Tuhan. For them to have a reason for them to in open rebellion against God. Namun di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan secara sempurna, But in the universe that was perfectly created by God, yang tidak ada satupun yang kurang, with no insufficiency whatsoever, adalah merupakan sebuah misteri. Mengapa pemberontakan itu harus terjadi? it remains a mystery how this open rebellion occurred in the first place. Bagaimana seorang makhluk ciptaan yang sempurna, How can a perfect created being, yang diciptakan bergantung kepada penciptanya, created to become dependent upon God, dapat mempunyai cita-cita untuk merebut tahta penciptanya sendiri? and that being would foster is a need to rebel against his own creator. Dua perikop perjanjian lama sering diambil untuk menjelaskan pertikaian itu terjadi. There are two texts that you can find in the Old Testament regarding this open rebellion. Yang pertama terdapat dalam Yesaya pasal 14. First is from the book of Isaiah chapter 14. Dan yang kedua adalah Yesaya pasal 14 ayat 4 sampai 21. Isaiah chapter 14 verses 4 to 21. Dan Yeskiel 28 ayat 12 sampai 19. Second one is Ezekiel 28 verses 12 to 19. Ayat pertama atau perikop pertama menggunakan simbol Raja Babel. The first text used a symbol called King of Babel. Perikop kedua menggunakan simbol Raja Tirus. The second text used the term King of Tyre. Dari kedua sumber ini kita menemukan beberapa poin penting yang saya akan highlight di screen kita. From these two texts, we have important points that I would present to you. Saudara boleh sambil perhatikan screen yang ada di depan saudara. So pay attention to the screen in front of you. Bahwa nama asli setan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Helel. The original name for Satan in Hebrew is Helel. Kata Helel ini diterjemahkan oleh Vulgata. The word Helel, translated by Vulgate. Vulgata ini adalah terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Latin. Which is a works of translation of Old and New Testament into Latin language. Jadi Vulgata menerjemahkan kata Helel itu dengan kata Lucifer. So Vulgate translated the word Helel into Lucifer.
New King James Version mengikuti Alkitab bahasa Latin dan menggunakan kata Lucifer di sana. The New King James Version used Lucifer. They used a Latin translation as the source. Revised Standard Version menerjemahkan kata Hellel itu dengan kata day star. The Revised Standard Version used the word day star. Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata putra fajar. Day star in Indonesian language is Putra Fajar. Jadi saudara sudah mendapatkan informasi tambahan pada malam hari ini. So you have an added information tonight. Kita sering mendengar kata Lucifer, bukan? We oftentimes hear the word Lucifer. Tapi mungkin saudara bingung dari mana datangnya kata Lucifer. Perhaps you are confused of the origin of the word Lucifer. Saudara buka-buka Alkitab saudara bahasa Indonesia, saudara tidak akan pernah menemukan kata Lucifer. If you open your book in Indonesian translation, you could never find the word Lucifer. Sebagian besar terjemahan bahasa Inggris juga tidak menggunakan kata Lucifer. Most of English translation do not use the word Lucifer. Jadi kata Lucifer pertama sekali digunakan adalah oleh Alkitab dalam bahasa Latin yang diterjemahkan oleh Jerome. So the first use of word of Lucifer used by Jerome in Latin translations of the Bible. Yang kemudian diadopsi oleh New King James Version. Later on adopted by New King James Version. Dan kita mendapatkan kata Lucifer. Thus, we obtain the word Lucifer. Kata Lucifer ini terdiri dari dua kata. It consists of two root words, Luz dan Vera. Luz and Vera. Ada banyak yang bernama Luz, bukan? Many people named Luz Luz itu yang menjadi kata Lucy. used in Lucy. Vera, Ferry, Vera or Very also used to name people. nama yang sering digunakan, bukan? Used oftentimes. Ada banyak orang tua yang senang memberi nama anaknya Luz dan Vera atau Ferry. Many parents would use the name Luz to name their children. Tapi saya belum pernah mendengar ada orang tua yang memberi nama anaknya Lucifer. I have yet to see parents name their children Lucifer. Pernah Anda menemukan orang tua memberi nama anaknya Lucifer? Have you met such a parent? Sebenarnya kata Lucifer ini sangat-sangat baik sekali. Actually, the word Lucifer has good meaning. Artinya adalah light bearer, pembawa terang. Pembawa, light bearer. Ya. Nah, yang lebih menarik adalah mari kita coba lihat di dalam Perjanjian Baru. Interesting, let's bring our attention to the New Testament. Kita boleh buka karena ini perlu kita baca. Saya baca dalam bahasa Indonesia 2 Petrus 1 ayat 19. Saya juga tampilkan di screen kita. 2 Peter chapter 1 verse 19. 2 Petrus 1 ayat yang ke-19, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. And so we have the prophetic word confirmed. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Saya tadi mendengar dalam bahasa Inggris menggunakan istilah morning star. In the English translation, it uses morning stars. Nah, kata bintang timur, The star from the east, dalam bahasa Greka dia menggunakan kata phosphoros. in the Greek translation, it used phosphorus as the translated star from the east. Ya, masih ingat phos dan phoros terjadi dari dua kata juga. It's
also based on two words, phos and phoros. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai bintang timur. Translated into Indonesian language as Bintang Timur or Star from the East. Tetapi kalau diterjemahkan secara kata per kata atau literal, But if you translate it literally, maka itu artinya adalah pembawa terang. it carries the meaning of a light bearer. Jadi saudara bisa menemukan terjemahan Hallel yang digunakan oleh Vulgata So you see the word Hallel that was translated by in Vulgate translation. menjadi Lucifer, It became Lucifer. sepadan dengan apa yang digunakan dalam perjanjian baru, yaitu kata fosforos. It also has carry the same meaning in New Testament translation as phosphorus. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah bahwa sebagai seorang malaikat, Second, as an angel, Lucifer berdiri di hadapan tahta Allah sebagai kerub yang menaungi tahta Allah. so he stood before the throne of God as a covering cherub. Yang ketiga, The third, bahwa Lucifer diciptakan sebagai makhluk yang tidak berdosa. he was created as a sinless being. Dengan kata lain bahwa Tuhan tidak bertanggung jawab dengan munculnya dosa di panggung alam semesta ini. In other words, God does not bear the responsibility of the fall of Satan. Poin yang keempat dari dua perikop yang kita coba summarize. Fourth point, taken from these two texts that we have read. Lucifer, seorang malaikat yang memanjakan dalam pikirannya sebuah gagasan yang kita kenal dengan self-importance. So he harbored in his mind, which is what we call self-importance or self-aggrandizement. Saudara, sifat atau pemikiran seperti ini sangat berbahaya. It is very dangerous to harbor this type of mindset. Ide self-important inilah yang telah membawa Lucifer ke dalam kejatuhan. The idea of self-important was what brought Satan into sin. Ide yang sama juga telah membuat banyak manusia jatuh ke dalam pencobaan. That same idea has brought many mankind, human being, into sin. Merasa dan membuat dirinya sangat penting. Feeling of himself very important. Kalau saudara dan saya mencoba untuk mengentertain ide-ide seperti ini, So when you and I try to entertain this idea in your mind, ini hanya membawa kehancuran dalam hidup saudara dan saya. this would only lead you into destruction in your lives. Ketika saudara membangun sebuah pikiran bahwa saudara dan saya adalah orang yang sangat-sangat penting. Whenever you try to think yourself as somebody who is very important, Dan ini telah terbukti kejatuhan Lucifer. and it was proven in the fall of Satan. Makanya Alkitab berulang-ulang menyampaikan, So the Bible has repeatedly telling us, seorang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. anyone who would exalt himself will be brought down. Yesus selalu mengajak umat-umatnya supaya memiliki pikiran seorang hamba. Jesus would ask his followers to have a heart of a servant. Jangan seorang pun mengentertain dalam dirinya pikiran atau gagasan self-important. Don't let anyone harbor the idea of self-importance. Itu hanya membawa kehancuran di tengah-tengah hidup kita. That would only lead us into destruction. Demikianlah kita bisa melihat bahwa pertikaian itu dimulaikan di antara makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi. So we see how that conflict started in the hearts of the intelligent beings. Itu dimulaikan oleh seorang malaikat yang sangat luar biasa. Started out from that one awesome, intelligent, created angel.
seorang malaikat yang berdiri di hadapan tahta Allah. an angel who stood at the throne of God. Persoalan itu muncul di tahta Tuhan sendiri. That problem arises from God's throne itself. Sekarang kita akan coba untuk beralih pembicaraan kepada isu-isu yang Lucifer lihat sangat logik untuk dipertikaikan. So let's shift our attentions to the point of contention where Satan thought it was a legitimate contention. Perlu kita ketahui We need to be aware bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menyebutkan secara langsung isu pertikaian tersebut. there is not one Bible verse you can find explaining that point of contention. Tetapi dengan membaca dan meneliti ayat-ayat Alkitab secara dalam, kita akan mendapatkan isu-isu yang dipertikaikan di dalam konflik tersebut. But by carefully studying, carefully examining the Bible, we're able to decipher that point of contention. Isu yang pertama adalah sehubungan dengan hukum Allah. The first point of contention is about God's law. Mungkin saudara bertanya, apa dasar mengatakan bahwa hukum Allah itu dipertikaikan? Perhaps you would ask why that issue is being disputed. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, saya taruh juga di screen. 1 John 3 verse 4. Bahasa Indonesia mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Everyone who sins break the law. In fact, sin is lawlessness. Jadi dari ayat ini kita bisa mendapatkan dengan jelas bahwa pelanggaran hukum di sini merujuk kepada hukum moral Allah. So it's clear that the breaking of the law is transgressions of God's moral law. Masih ingat pelajaran yang kedua, bukan? Remember the second presentation? Bahwa makhluk cerdas Tuhan ditempatkan di bawah hukum moral. God's intelligent beings are placed under God's moral law. Dosa adalah pelanggaran hukum moral tersebut. Sin is the transgressions of God's moral law. Sekarang kita ungkapkan lebih jauh. Now, let us go even further. Namun dosa itu lebih serius daripada sekedar pelanggaran hukum Tuhan. And sin is much more serious than just breaking God's law. Mengapa? Why? Mengapa dosa itu lebih serius daripada hanya sekedar pelanggaran hukum Tuhan? Why is sin is a much more serious offense than just breaking God's law? Alkitab menyamakan prinsip dan perintah hukum moral dengan kehendak pencipta itu sendiri. So the Bible present the keeping God's command as following God's will. Kita bisa lihat di dalam yang sudah disediakan di screen kita. Yeah, we see what's being written here on the screen. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Tuhanku. Hukum-Mu ada di dalam hatiku. Mazmur 40 ayat yang ke-8. Psalm 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God, thy law is within my heart. Saudara lihat di dalam kalimat tersebut You see in that sentence? bahwa God's will dan His law ditempatkan paralel. God's will and His law is in a parallel position. Jadi dosa dipandang sebagai sebuah pelanggaran sengaja atau pemberontakan melawan keinginan dan pribadi dari pencipta itu sendiri. So sin is a direct contradiction to God's own will. Jadi melanggar hukum Tuhan So breaking God's law adalah melanggar atau melawan kehendak Tuhan. is also going against the will of God. Melawan kehendak Tuhan artinya To go against the will of God means adalah melawan pribadi Tuhan itu sendiri. is to go against God's own character.
Jadi jika orang berdosa melanggar hukum moral Tuhan dengan sengaja, So whenever somebody break God's command on purpose, maka orang tersebut sedang memperagakan bahwa mereka menentang dan menolak pencipta itu sendiri. so that person is demonstrating how he is going against God's will and God himself. Kita semuanya orang berdosa. We are all sinners. Betul bukan? That's true. Tapi kalau ada sampai orang yang melakukan dosa secara terbuka dan terang-terangan, But whenever somebody would commit open rebellion, open sin, itu artinya dia menentang si pemberi hukum itu sendiri. that would means that person is going against God as the giver of the law. Apalagi melembagakan sebuah atau sesuatu yang melawan hukum Tuhan. Even more to legislate something that is really going against God's will. Itu sebabnya kita sebagai sebuah gereja And that is the reason why we as a church, selalu ada posisi di mana kita berdiri. we have a position of where we stand. Jangan sampai kita mengendorse sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan. We should not endorse things that are going against God's will. Walaupun kita adalah orang yang berdosa, Even though we are sinners, tapi Tuhan akan memandang bersalah dan lebih besar kesalahan bagi orang yang dengan sengaja menentang Tuhan sendiri dengan melakukan dosa secara terang-terangan. God would look at people who are going against His will on purpose, in direct opposition, as somebody who perform greater sin. Apa artinya melakukan dosa secara terang-terangan? What does it mean to commit an open sin? Itu artinya kita tidak lagi menganggap itu sebagai sebuah dosa yang harus ditakuti dan ada rasa malu di dalam melakukannya. It means it's doing something that we no longer think that is offensive to God. Kita sudah tiba kepada kondisi yang sangat membahayakan keselamatan kita. We have reached to a point where it would endanger ourselves. Ketika kita melakukan sebuah dosa, tetapi kita merasa itu bukan sebuah dosa. So whenever we commit sin, and then we'll no longer feel like we are breaking the law. Bahkan membela dosa itu sebagai sebuah kebenaran. Even defending that act as something that is rightfully done. Tuhan memanggil kita untuk membela kebenaran, bukan membela dosa. God is calling us to defend the truth, not to defend the acts of sin. Bila mana Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8, In the book of kembali kita ke screen kita, 1 John chapter 3 verse 8. mengatakan setan melakukan dosa sejak mulanya. He has been sinning from the beginning. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan We can take a conclusion bahwa Lucifer mempertanyakan signifikansi makhluk kudus seperti para malaikat untuk tunduk kepada hukum moral Tuhan. So Satan was questioning the significance why the intelligent beings, the angels, must abide by God's command. Mengapa ada hukum? Why should there be a law? Kalau saudara seorang diri hidup di hutan, If you were somebody who lived alone in a jungle, lalu tidak ada orang lain yang bersama-sama dengan saudara, there is no other person living with you. apakah kira-kira hukum yang ke-9 dan hukum yang ke-10 itu begitu penting bagi saudara? Do you think the 9th and the 10 commandments have any significance for you? Jangan mengucapkan saksi dusta. Do not have false witness. Jangan mengingini. Do not covet. Tidak ada orang yang lain. Apa yang saudara ingini dari orang lain? You live with nobody else. What does it mean to covet, to want something? Saksi dusta apa yang saudara mau sampaikan hubungan dengan orang lain? Bearing false witness about what? Because you're only living by yourself. Jadi ketika kita hidup bersama dengan orang lain, So if you are living with
another person, with Dan other dalam people. hubungan kita dengan Tuhan, And as we have relationship with God, maka haruslah ada satu pembatasan. so there has to be some type of limitation. Nah, senang punya teman, bukan? It is a delight to have friends, correct? Bagus juga kita mempunyai hubungan dekat dengan teman kita. It is good that we maintain good relationship with our friends. Tetapi karena saking dekatnya saudara dengan teman saudara, But at times, because you are too close with your friends, lalu mulai dia pegang-pegang kepala saudara. perhaps somebody would just keep touching your head Atau juga mungkin menamparnya. or even slap them. Apa saudara senang dengan orang tersebut? Do you think you'll be happy being treated as such? Sedekat-dekatnya kita kepada seseorang, It does not matter how close you are with a friend. tetap ada limit yang harus menjaga, membatasi. Still, there has to be boundaries maintained. Tuhan membuat limit. God has placed limits on us. Hukum itu adalah limitasi yang Tuhan tetapkan supaya kita tidak melewati batas tersebut. God has provided us with limitations or boundaries for us not to cross over. Jadi di dalam gereja, dalam hubungan kita dalam gereja juga boleh dekat tetapi selalu harus ada limit. So it's true, in our church, we can be close with each other, but there has to be boundaries. Sekali saudara melewati batas yang seharusnya saudara tidak melewati batas tersebut, Once you cross that boundaries in which you're not supposed to, itulah menjadi sumber masalah. that will become a problem. Apa saudara setuju dengan konsep ini? Do you agree with that concept? Jadi tetap ada proper limit yang harus kita hormati dan hargai. So we have to maintain and respect that boundaries. Dan Tuhan menginginkan kita melakukannya dalam kehidupan kita. It is God's will for us to maintain that in our life. Lucifer sedang mempertanyakan Tuhan, So Lucifer was questioning God. mengapa harus ada limit? Why there has to be limits? Mengapa harus ada border? Why does it have to be boundaries? Lucifer menganggap bahwa hukum Tuhan itu membatasi kemerdekaan makhluk ciptaan Tuhan. Or Lucifer thought these boundaries is suppressing God's people. Setan melakukan dosa sejak mulanya. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. The Bible said Satan has been sinning from the beginning. Dosa apa yang dilakukan oleh setan? What type of sin that he committed? Dia melewati batas yang ditentukan oleh Tuhan di mana dia harus berada. He crossed over the boundaries from which he should still remain. Jadi isu yang pertama dalam pertikaian itu adalah isu melewati batasan yang Tuhan tetapkan. The first issue in this conflict is that Satan has crossed over the boundary placed upon him. Dan itu adalah pelanggaran hukum moral Tuhan. And that is the transgressions of God's moral law. Isu yang kedua, The second issue adalah karakter Allah. The second issue, second point of contention is God's character. Mengapa? Why? Oleh karena dibalik dari kehendak yang dinyatakan, So, on the other side, from what is being presented, adalah karakter dari Tuhan sendiri. is the character of God himself. Kemauan Allah adalah karakternya. God's will is his own character. Karakternya dibangun atas dasar kemauannya. The characters built upon his own will. Hukumnya itu merupakan pernyataan dari kemauannya. His law is an expression of his own will. Jadi jangan tanya Tuhan atau mengapa itu menjadi kemauan Tuhan. So we shouldn't question why that is his will. Kalau saudara bertamu ke rumah seseorang, If you were to visit somebody, lalu di depan pintu ditulis satu tulisan di sana. and then at the door you see the writing, Tolong lepaskan sendal saudara. please take off your sandals. Anda bertamu ke rumah seseorang yang di depan pintunya tertulis, tolong lepaskan sandal saudara. You're visiting somebody whose door
has writing on it which says, please take off your sandals. Lalu saudara masuk ke rumah. Then you would enter the house. Kira-kira apa yang diinginkan oleh si empunya rumah itu? What do you think the will of the owner of the house? Supaya saudara melepaskan sandal sebelum masuk ke rumah. The will for you to take off your sandals before you enter. Ketika Anda masuk dengan menggunakan sandal ke rumah, So when you enter the house, keeping your sandals on, maka saudara tidak hanya melanggar aturan main yang dibuat oleh tuan rumah. you are breaking the directions given by the owner. Tetapi juga adalah sedang melanggar keinginan, kemauan dari si empunya rumah. But also you are in direct oppositions of the will of the owner of the house. Nah, hal yang sama juga dengan Lucifer dan Tuhan sendiri. The same occur with Satan and God. Dengan mempertanyakan hukum Allah, By questioning God's law, dia sedang mempertanyakan karakter Allah itu sendiri. he was questioning God's own character. Lucifer mempertanyakan Lucifer was questioning bahwa hukum moral itu tidaklah penting dan bersifat mengekang kebebasan pribadi. He thought God's moral law was not important and he was actually suppressing God's people. Lucifer mengatakan pastilah ada satu motif yang tersembunyi dari Tuhan di dalam meminta makhluk ciptaannya untuk mengikuti hukum moral tersebut. So Lucifer insinuate that God has his own secret plan taking away the freedom of his people. Nah, demikianlah dia menyampaikan argumentasinya di antara para malaikat bahwa motif dari pencipta itu buruk. So that's how he presented his argument among God's angel, in which he accused God of having an evil intention against the angels. Barangkali pencipta berusaha untuk mendapatkan kuasa dengan cara semena-mena memerintahkan ciptaannya untuk menuruti dia secara buta. He thought God is using some arbitrary rules to suppress his people. Nah, penjelasan Yesus tentang malaikat yang satu ini berkaitan erat dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44. So Jesus has a vision explaining the events from the book of John chapter 8 verse 44. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan seperti ini. Dia adalah pembunuh sejak semula dan tidak tinggal dalam kebenaran, sebab tidak ada kebenaran di dalam dia. Ketika dia berdusta sesuai dengan alamiahnya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. He, the devil, was a murderer from the beginning and has nothing to do with the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature, for he is a liar and the father of lies. Ada dua dosa spesifik yang Yesus sebutkan There are two specific sins that Jesus mentioned sehubungan dengan kejatuhan setan. in regards of the fall of Satan. Yang pertama disebutkan setan sebagai apa? First, Satan is called as a what? Setan sebagai pembunuh sejak semula. He was called a murderer from the beginning. Dan yang kedua, dia sebutkan sebagai pendusta. Second, he was called the liar. Tetapi pertanyaannya adalah, The question now, sebelum Lucifer diusir dari sorga, before he was driven out from heaven, siapakah yang dia bunuh dan siapakah yang dia dustai? whom did he murder or whom did he lie about? Sebab Alkitab menyebutkan dari sejak semula dia menjadi pembunuh dan pendusta. Because the Bible said from the beginning he was a liar and he was a murderer. Jadi sebelum Lucifer bertemu dengan Adam dan Hawa di Taman Eden, So before Lucifer met Adam and Eve in the Garden of Eden, Alkitab sudah menyebutkan bahwa dia adalah pembunuh dan pendusta. the Bible has said that he was a murderer and a liar. Siapa yang dia bunuh dan siapa yang dia dustai. Whom did he murder and whom did he lie to? Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, Let's look at 1 John chapter 3 verse 15.
menyebutkan bahwa anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. It says anyone who Ya, satu bahasa Inggrisnya, saya baca bahasa Indonesianya, 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 15. ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Yesus dan Rasul Yohanes mendefinisikan kebencian sebagai akar dari pembunuhan. So John here mentioned that hatred is the root cause of murder. Yesus sedang menyampaikan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh setan So Jesus mentioned here the murder that was committed by Satan adalah rasa kebencian yang dia entertain di dalam pikirannya. is that feeling of hatred that he harbors in his mind. Lucifer memelihara kebencian di dalam hatinya terhadap oknum kealahan. Lucifer harbored that hatred, that feeling against God's own throne. Kemudian dia pergi menggambarkan Tuhan itu atau menyalahgambarkan Tuhan itu kepada malaikat-malaikat yang lain. And then he went out and then painted God in some false image and present that to the angels. Dalam hal inilah Lucifer adalah pembunuh sejak awal dan pendusta. And that is the reason why he was a murderer from the beginning and a liar. Yang pertama, dia mengentertain kebencian di dalam pikirannya. First, he harbors hatred in his own mind. Apa yang saudara lakukan kepada orang yang saudara benci? Now, question for you, what do you do for someone whom you hate? Kalau saudara tidak menyenangi saya di gereja ini, apa yang saudara lakukan? If you are displeased about me in this church, what would you do? Itu khotbahnya itu aja. You would say, the same old sermon being preached. Khotbahnya membosankan. The sermon is not interesting anymore. Khotbahnya terlalu panjang. Or the sermon is becoming too lengthy. Mengapa kira-kira muncul seperti itu? Why all these questions arise in your mind? Karena dimulaikan dengan tidak menyenangi pribadinya. It started out because you are displeased in that person's character. Lalu mulai menyalahgambarkan And you began to kepada orang lain. to put that person in a false light and present it to other people. Hal yang sama dilakukan oleh Lucifer. Same thing happened in Lucifer. Dia membenci anggota kealahan. He had this hatred against one person in the Godhead. Dan dalam kitab Yesaya kita menemukan bahwa apa yang diinginkan oleh Lucifer adalah menginginkan sama seperti Allah. In the book of Isaiah, it says what Lucifer really wanted is to become like God. Sebelumnya kita sudah mempelajari dia sangat mengentertain dirinya dengan self-importance. Before we talk about how Satan harbors this feeling of self-importance. Karena dia sangat merasa dirinya penting di dalam ciptaan Tuhan di surga. He thought himself of somebody of a very important stature in heavenly throne. Maka ketika Tuhan melakukan sesuatu tanpa berkonsultasi atau berencana, maksud saya berkonsultasi dan berdiskusi terlebih dahulu dengan Lucifer, So when God created a plan without consultation to Satan, maka itu menimbulkan amarah dan kebencian. that created anger in his own heart. Ya, itu sebabnya di awal tadi saya katakan berhati-hati dengan perasaan self-importance. So I warn you in the beginning, be careful when you harbor this feeling of self-importance. Sebab inilah yang akan merusak kita. Because that is what will destroy us. Sebab ketika tidak memenuhi apa yang kita inginkan, Because when things are not meeting your need,
itu akan memunculkan rasa kebencian kepada orang yang kita rasa tidak memenuhi keinginan kita. That would create anger toward those who you think do not fulfill your desire. Kalau saudara mengentertain rasa marah itu kepada orang yang saudara rasa bertanggung jawab untuk hal tersebut, So whenever you have this hatred against those who you think responsible for not meeting your needs, maka akan mulai memberitakan berita-berita negatif atau berita-berita bohong. then you would spread false rumor against that person. Dan kalau ada kesempatan, And whenever an opportunity arises, hanya menunggu di mana rencana-rencana kita yang tersembunyi akan dilaksanakan. you would then manifest that secret plan that you have been brewing inside. Isu yang ketiga, The third issue, isu yang ketiga adalah otonomi ciptaan. autonomy of the creature. Nah, dua isu pertama yang telah kita bahas tadi, The first two issues that we have talked about, yang pertama adalah pelanggaran hukum Allah, first the transgressions of God's law, yang kedua adalah menentang karakter Allah. second going against God's character. Sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang lebih daripada sekedar apa yang terlihat. It's actually dealing with things that are not seen. Lucifer mempunyai keinginan yang tersembunyi. Lucifer had a plan, a secret plan. Bahaya memiliki keinginan yang tersembunyi. There is a danger in keeping that secret. Keinginan tersembunyi itulah yang merusak hubungan kita satu dengan yang lain. That secret desire is what's destroying our relationship. Pertanyaannya, apa keinginan yang tersembunyi dari Lucifer sebenarnya? What is that secret desire that he kept? Lucifer ingin menjadi independen dari penciptanya. Lucifer wanted to be independent from his own creator. Allah adalah sumber dan penopang kehidupan. God is the creator and the sustainer of all created things. Semua ciptaan Tuhan bergantung kepadanya. All God's creations are dependent on him. Baik keberadaan mereka dan juga keberlangsungan hidup mereka. Whether in their existence or in their sustenance. Keinginan dan usaha untuk menjadi independen, The desire to be independent, atau tidak lagi bergantung kepada penciptanya, or no longer be dependent on God's creation, merupakan dosa utama has become the main sin, dan merupakan jantung dari pemberontakan itu the heart of that rebellion, yang menentang pemerintahan Allah which going in oppositions of God's throne, dan mengesampingkan kuk penurutan kepada hukumnya. which try to set aside the yoke, the burden of obedience. Lucifer adalah makhluk pertama yang berdosa, Lucifer, the first created being, fell mencari into sin. sebuah otonomi dari otoritas penciptanya. He attempted to find some kind of autonomy from his own creator. Nubuatan Nabi Yesaya merefleksikan konsep ini. The prophecy of Isaiah talk about this. And I have Ada 5 kali Lucifer mengatakan, aku akan. for 5 times here mentioned in the book of Isaiah, it says, I will. Aku akan naik ke langit di atas mengatasi bintang-bintang Allah. He says, I will ascend to heaven above the stars of God. Aku akan mendudukkan tahtaku di tempat yang tinggi. And then he says, I will set my throne on high. Aku akan duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. He says again, I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the Aku north. akan naik mengatasi ketinggian awan-awan. I will ascend above the heights of the clouds. Yang kelima, aku akan menjadikan diriku sama seperti yang maha tinggi. On the 5th, I will make myself like the Most High. 5 kali Lucifer meninggikan apa yang disebut sebagai aku. For 5 times, Lucifer exalted himself by saying, I. Dalam bahasa Greka, kata aku
itu adalah ego. In the Greek word, the word I means ego. Jadi dalam bahasa Greka, ego artinya I. In Greek, ego means I. Saudara lebih mudah mengerti, membedakan antara I dan ego, bukan? You can easily differentiate I and ego, correct? Or ego. Jadi diri menjadi pusat pikiran. Self become the center of attention. Mengesampingkan sikap kasih yang mengorbankan diri dari penciptanya. Setting aside the character of self-sacrificing for his own self. Lucifer telah ingin menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Lucifer wanted to be his own God. Inilah yang kita sebut sebagai isu otonomi. So this is what we call the issue of autonomy. Ciptaan yang memberontak ini berkata dalam hatinya, Created beings going in rebellion against Creator. I do not need you, God. Oh, saya tidak memerlukanmu, engkau, Tuhan. I am fully capable of running my own life. Oh, saya bisa berjalan dengan sendiri saja. Nah, saudara bisa melihat otonomi. You can see this autonomy. Isu utama dalam pertikaian itu adalah Lucifer ingin otonomi. The main issue here is that Lucifer wanted his own autonomy. Dan sepanjang zaman, isu inilah yang selalu dia munculkan. So throughout the ages, this is what he has been repeating. Betul, dia menyuruh atau berargu dengan Hawa di Taman Eden sehubungan dengan memakan buah larangan. It's true that in the Garden of Eden, he had discussion about eating the fruits of good and evil. Isu utama kejatuhan Hawa adalah isu otonomi. The issue in the fall of Eve was the issue of autonomy. Dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah. He no longer trusted what God has told her. Dia tidak lagi bergantung kepada penciptanya. She no longer depended on God. Karena dia tidak bergantung kepada penciptanya, itulah yang menuntun dia melanggar hukum Allah. As she no longer trusted in God, that is the reason why she fell into sin. Bukankah ini juga menjadi isu di mana kita melakukan dosa? Isn't it how we fall into our own sin? Mengapa kita melanggar hukum Tuhan? Why do we break God's command? Karena isu otonomi, bukan? It is because the issue of autonomy. Mungkin saudara belum mendapatkan apa yang saya maksud. Perhaps you have not caught on to it yet. Mungkin kita terlalu khawatir dengan hidup ini. Perhaps we worry too much about our own life. Sehingga kita harus melanggar hukum Tuhan di dalam melakukan bisnis kita. So much so that we transgress God's law in doing so. Mengapa kita melakukannya? Why do we do that? Kita tidak percaya kepada pimpinan Tuhan. We do not put our trust in God's leading. Ketika kita lebih mempercayai sesuatu atau satu benda dari Tuhan, Whenever we put our trust on things more than we put our trust in God, itulah isu otonomi. that is the issue of autonomy. Ketika saudara lebih mempercayai obat yang diberikan oleh dokter daripada percaya kepada pimpinan Tuhan, Whenever you put your trust more on a medicine more than you put your trust on God, maka itu adalah isu otonomi. that becomes an issue of autonomy. Jangan salah mengerti. Don't misconstrue this. Ketika saya katakan hal ini, apakah kita masih perlu ke dokter atau berobat atau tidak? Bukan itu yang menjadi isu di sini. So when we talk about it in such a way, do we then no longer go to doctors to obtain medicine? That's not what I'm talking about. Tuhan memberikan pengetahuan kepada manusia. God has given knowledge to his people, Dan kita harus mengaplikasikan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada and manusia. we must use the knowledge given by God. Tapi ketika saudara lebih bergantung kepada manusia But when you trust men more daripada bergantung kepada Tuhan, and you put your trust more on men than you put your trust on God, yang akhirnya melupakan dan mengesampingkan Tuhan, where you have now forgotten about God, itulah isu otonomi. that is becoming an issue of autonomy. Zaman modern di mana kita berada, In this modern world, isu otonomi ini semakin kuat.
This issue of autonomy is becoming stronger. Abad ke-18 dan ke-19 muncul satu filosofi namanya adalah humanisme. In the 18th and 19th century, there's this thing called humanism, Humanisme itu adalah meninggikan pikiran manusia. where it elevates the thoughts of man. Segala sesuatu harus dipertanyakan. All the things in this world must be put into question. Tidak bisa diterima begitu saja. You should not take things at its value. Harus dipertanyakan. You must question things. Harus diragukan. You must have doubts. Saya melihat dalam diri pribadi anak saya, anak kami yang paling bungsu. I see in our own youngest child. Humanisme itu begitu berkembang kuat di dalam dirinya. The spirit of humanism developed very strongly. Di satu sisi ini adalah satu kebaikan, In one way, it's actually a good thing. tetapi itu juga bisa menjadi bahaya yang membahayakan kehidupannya. But it can turn around and become a danger. Ketika kita berbicara kepada dia, Whenever we talk to her, tidak pernah terlepas dari kata why. she would not stop asking the question, why? Saya katakan, Evita, ayo kita ke gereja. I would tell her, Evita, let's go to church. Selalu akan dia mulai dengan kata why. And she would reply, why? Adek, sekarang udah jamnya, waktunya untuk tidur. My daughter, this is the time for you to go to bed. Dia akan tanya, why? And she would ask, why? Oke, sekarang kamu minum air putih, bangun pagi-pagi minum. Oh, this is morning time, let's drink some water. Dia akan selalu tanya why. And she would ask, why? Jadi kalau tidak bisa menjawab why yang dia sampaikan, And if you're not able to answer the question why, ini sangat repot juga dealing dengan anak yang mempunyai pikiran yang sangat berreason atau berpikir logik. it will be difficult for kids who have this logical thinking. Ya, dalam satu sisi ini adalah sesuatu yang baik On one side, this is good karena ini akan membuat dia berkembang untuk tidak menerima segala sesuatu tetapi menguji segala sesuatu. This would prepare her to not just take things without question, but able to resist. Tetapi ketika tiba kepada firman Tuhan, But when it comes to the Word of God, ada banyak why yang tidak akan pernah terjawab. there are many whys that you will not be able to find answer to. That is the problem. Itu masalahnya. Kepada anak muda kami, For our young people, Anda dibesarkan di lingkungan pendidikan why. you are raised in a culture of why. Itu bagus. That is good. Tetapi ketika Anda membawa itu kepada firman Tuhan, But when it comes to the Word of God, kepada misteri Tuhan, to the mystery of God, hanya Tuhan yang tahu. only God knows. Ada bahaya bila mana kita mempertanyakan hukum moral Tuhan. There is a danger when we start to question God's moral law. Bukan berarti kita tidak bisa mencari jawaban terhadap pertanyaan kita. It does not mean that we cannot find answer to our questions. Tuhan juga tidak menginginkan kita menuruti Dia secara buta. It is not God's will for us to follow Him blindly. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa ada banyak pertanyaan kita yang tidak akan pernah terjawab. What I'm trying to say, there are many, many questions which you will not have answers to. Kalau kita tidak menemukan jawabannya di dalam Alkitab, If you're not able to find your answers in the Bible, biarlah kita merasa puas terhadap apa yang Tuhan nyatakan. let us find our satisfaction in God Himself. Nah, jadi lebih jauh lagi adalah ini juga yang menjadi problem di dalam rumah tangga. Furthermore, this has become a problem in families. Otonomi. Autonomy. Kalau sudah si istri pingin otonomi, If a wife chooses to be autonomous, kalau suami juga ingin jadi otonomi, or the husband chooses to be autonomous, maka apa jadinya rumah tangga? then what would happen to the family? Kalau orang tua ingin otonomi, If the parents want autonomy, anak-anak ingin otonomi, the children wants their own autonomy, apa yang terjadi dalam rumah tangga? what would be
become of them, the family? Bukankah itu menjadi persoalan kita hidup di Amerika ini? Isn't it a problem for us families living here? Anak-anak begitu cepat menjadi otonomi. Many children are quick to become autonomous. Dan ini sedikit bertentangan dengan culture dari mana kita berada. It is in contradictions to the culture we used to live. Dan biasanya And usually, yang sangat menentukan dalam otonomi itu adalah perkara uang. what determines someone to obtain that autonomy is that the power of money. Saudara bisa melihat persoalan dalam rumah tangga sering sekali adalah otonomi keuangan yang menjadi persoalan. You see, the problem of autonomy arises from the use of or money. Uang juga telah membuat kita menjadi otonom di hadapan Tuhan. Even money has caused us to try to become autonomous in our relationship with God. Kita tiba kepada satu titik di mana kita merasa kita tidak memerlukan Tuhan. We have come to a point where we no longer have a need for God. Karena kita bergantung kepada uang yang kita miliki. Because we are now putting our trust in money. Uang itu telah membuat kita otonom dan tidak lagi bergantung kepada It Tuhan. has made us autonomous and no longer be dependent on God. Uang itu baik. Money is good, Tapi kalau uang itu membuat saudara menjadi otonom di hadapan Tuhan, but if money has caused you to become autonomous in your relationship with God, bertobatlah sebelum terlambat. repent before it's too late. Isu yang keempat adalah keadilan dan kasih ilahi. It's a divine justice and mercy. Lucifer melihat ada konflik di dalam karakter Allah. Lucifer thought there's conflicts in God's character. Wahyu pasal 12 ayat 10 dan Zakaria 3 ayat 1 sampai 5 memberikan konsep ini kepada kita. Revelation chapter 12 verse 10 or Zechariah 3 verses 1 to 5 provide us with this understanding. Alkitab menggambarkan bahwa setan sebagai penuduh saudara-saudara kita. The scripture describes Satan as the accuser of our brethren, Yang menuduh mereka siang dan malam di hadapan Allah. who accuses them day and night before God. Mengapa setan menuduh saudara-saudara kita, maksudnya umat-umat yang percaya? Why did Satan accuses our brethren, which is the faithful servant of God? Setan tidak mau Tuhan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Satan does not want God to forgive those who repented. Itulah sebabnya dia menuduh orang-orang berdosa ini sebagai orang yang harus dihukum. That is why Satan wanted to accuse these people as people who deserve punishment. Ketika setan berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa, When Satan was successful in bringing Adam and Eve into sin, setan merasa bahwa dia telah menang dalam pertikaian itu. Satan thought that he was winning in that conflict. Mengapa? Why? Karena orang yang berdosa ini harus dihukum. Because these sinners deserve punishment. Harus dihukum. They must be punished. Itulah sebabnya dia berdiri di hadapan Tuhan menuduh mereka siang dan malam sebagai pelanggar-pelanggar hukum Tuhan. That's the reason he stand at the throne of God accusing these brethren, asking them to be punished. Setan mengatakan bahwa tidak adil bagi Allah di dalam mengampuni orang-orang yang bersalah. Satan thought that God was not fair. There was no justice if God did not punish these sinners. Kalau ada seorang yang berbuat salah, Whenever someone did things wrong, orang itu harus dihukum. that person must be punished. Itu baru adil namanya. That is justice. Itu baru adil namanya. That is fair. Lalu kasih. Now mercy. Kalau ada orang yang bersalah, When somebody committed sin, maka orang itu harus diampuni. that person must be forgiven. Itulah artinya kasih. That is mercy. Orang yang bersalah, A person who is at fault, yang dihukum, being punished, maka itu adalah keadilan. that is called justice. Kalau dia diampuni, If he were to be forgiven, itu adalah kasih. that's mercy. Kalau Tuhan kasih, If God is merciful,
maka dia tidak bisa adil. then he is no longer a just God. Kalau Tuhan adil, If he is a just God, dia tidak bisa kasih. then he cannot have mercy, Karena keadilannya menuntut dia menghukum orang yang berdosa. because his justice required that he punish this offenders. Kasihnya menuntut mengampuni orang yang bersalah. But his mercy requires that he forgive people. Bagaimana mungkin Tuhan adil dan kasih dalam waktu yang bersamaan? How can it be then? God be just and merciful at the same time. Ini adalah rahasia yang telah disimpan oleh Tuhan berabad-abad lamanya. This is a mystery that God has kept in secret for long ages. Rahasia itu apa? What is that secret? Rahasia itu adalah rahasia Injil. That is the secret, the mystery of the gospel. Apapun yang terjadi, Whatever happened, Tuhan akan menghukum orang yang berdosa. God will punish the sinners. Apapun yang terjadi, Whatever happened, Tuhan akan mengampuni orang berdosa yang bertobat. God will also forgive those who repented. Bagaimana caranya Allah melakukannya? How does God go about doing that? Hukuman terhadap pelanggaran itu tidak dijatuhkan kepada orang yang berdosa tersebut. The punishments of that transgression was not placed upon the transgressors, Tapi dia jatuhkan kepada dirinya sendiri. but he put that punishment upon himself. Dengan demikian tuntutan hukum itu dipenuhi, So the demand of justice was fulfilled. tetapi pengampunan juga dapat diberikan kepada orang berdosa yang bertobat. At the same time, the forgiveness given to the transgressors. Lucifer tidak melihat itu di awalnya. Lucifer did not see this from the beginning. Itulah sebabnya dia merasa bahwa So he thought dia pasti menang dalam pertikaian itu. he would win the battle. Tetapi ketika Allah mengumumkan di Taman Eden, But when God declared in the Garden of Eden, aku akan membuat permusuhan antara engkau dan perempuan ini. I would place enmity between Antara you, keturunanmu dengan keturunannya. between your descendant and his descendant. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Your descendant will crush the heel Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. and will crush the head. Sebuah berita yang sangat mengejutkan Lucifer. A news that shocked Satan Bagaikan petir di siang bolong. as a thunder in the midday. Dia tahu sejak saat itu He knew from that moment bahwa dia tidak mempunyai landasan apa-apa di dalam pertikaian itu. he no longer had any basis for his Allah telah conviction. memenangkan pertikaian tersebut. God has won the battle. Allah memiliki solusi terhadap pelanggaran. God has provided solutions to this transgression, Di mana penghukuman itu dia tanggung sendiri. where the punishment he carried upon himself. Sebagai bagian yang terakhir adalah As the last point today, otoritas siapa yang terbaik? whose authority is the best? Setiap makhluk ciptaan Tuhan diciptakan berada di bawah sebuah otoritas. All created beings created and placed under some type of authority. Tidak ada kebebasan yang mutlak. There is no ultimate autonomy. Kebebasan itu hanya bersifat tidak mutlak. So the freedom only conditional. Hanya Tuhan yang memiliki otoritas yang mutlak. Only God who is sovereign. Manusia tidak memiliki otoritas yang mutlak. Humankind are not sovereign. Bagaimana buktinya? How do you prove that? Tidak ada kebebasan yang mutlak. There is no limitless freedom, absolute freedom. Kalau saudara memiliki ikan di rumah, di akuarium, If you own like a fish in a fish tank, maka ikan itu bebas selama dia berada di dalam air. that fish would have freedom as long as he remains in that water. Jangan saudara berpikir saya mau membebaskan ikan ini dari kungkungannya. Don't think that, I would provide this fish
much more freedom by letting it out. Anda keluarkan dari akuarium atau dari air. You would remove that fish from the water, Apa yang terjadi? what would happen? Ikan itu tidak lagi bebas. The fish is no longer free, Dan tidak lama lagi dia akan mati. and it would soon die. Manusia, saudara dan saya, tidak memiliki kebebasan yang absolut. You and I do not have this absolute freedom. Hanya Allah yang memiliki kebebasan yang absolut. Only God has that absolute Kebebasan freedom. kita bergantung kepada otoritas Allah. Our freedom dependent on our dependence on God. Tetapi pada masa sebelum munculnya pemberontakan, But before the time of this rebellion, hanya ada satu otoritas di alam semesta ini, there is only one authority in this universe, yaitu otoritas Tuhan. which is the authority of God. Apakah kita bisa mengatakan bahwa otoritas Tuhan adalah yang terbaik? Can we say that God's authority is the best authority? Tidak ada perbandingan. It can be compared to nothing. Tidak ada pilihan yang lain. There's no other choice. Sehingga kita tidak bisa katakan otoritas Tuhan adalah yang terbaik. We could not say that's the best authority. Nah, itulah yang sedang dibicarakan oleh setan Lucifer kepada malaikat-malaikat yang lain. That was being discussed among Satan and his angels. Bahwa dia menawarkan satu otoritas di luar dari otoritas Tuhan. He offered an authority outside God's own authority. Dan otoritas yang dia tawarkan adalah otoritas otonomi. What he offered them was some type of autonomy. Bahwa kita bisa membentuk pemerintahan di luar dari pemerintahan Tuhan. He said, we can form our own authority outside God's own control. Tentunya sebelumnya hanya satu otoritas, So before there was only one authority, sekarang ada dua otoritas. now there are two. Sekarang bagaimana kita membuktikan otoritas siapa yang terbaik? Now, how can we prove which one is better? Apakah otoritas Tuhan yang terbaik ataukah otoritas yang ditawarkan oleh setan yaitu independensi atau otonomi? Which one is better, God's authority or Satan created a new created autonomy? Saudara bisa melihat betapa sulit Tuhan menyelesaikan pertikaian itu. You see how difficult for God at that time to put this conflict to an end. Karena itu menyangkut kepercayaan dari makhluk-makhluk cerdas ini kepada penciptanya. Because the trust of all intelligent beings is at stake. Bisa saja Tuhan langsung seketika itu juga memadamkan dan menghentikan pemberontakan setan dan malaikat-malaikat. It is true that God could at that time quench, just topple this rebellion. Tetapi pertanyaan tentang otoritas siapa yang terbaik tidak akan pernah terselesaikan. But the question of whose authority is the best authority could have never been proven at that time. Maka demi kebaikan makhluk-makhluk cerdas yang tidak terhitung banyaknya di alam semesta ini. So for the sake of intelligent beings who are innumerable in this universe, Dan untuk kebaikan dari manusia yang hidup di bumi ini, and for the sake of us, our welfare in this earth, maka Tuhan harus membiarkan pemberontakan pertikaian itu berlangsung begitu lama sekali. God then allowed these conflicts to go on for such a long time. Pertikaian itu telah berlangsung lebih dari 6.000 tahun. This conflict has taken place for more than 6,000 years. Kita sedang mendekati akhir dari pertikaian itu. And we are approaching the end of that conflict. Setan mempunyai strategi dalam memenangkan manusia. Satan has his own strategy to win over people. Tuhan juga mempunyai strategi di dalam memenangkan supaya umat-umatnya menang dalam pertikaian itu. But God also has his own way of bringing people to him. Saya akan sampaikan kepada saudara-saudara I would like to present to you strategi yang paling ampuh sepanjang zaman yang setan telah gunakan. the most effective strategy used by Satan throughout the ages. Dan telah banyak bahkan ribuan umat-umat Tuhan terperangkap di dalam jerat setan ini. There are many, even thousands of God's people are
ensnared by his device. Saya mau menyampaikan itu kepada saudara-saudara. I would like to present this to you, Sehingga brothers, saudara-saudara melihat, kita semuanya melihat. so you and I can see. Dan kita bisa sadar bahwa ini adalah strategi yang digunakan oleh setan untuk mengalahkan kita dalam pertikaian itu. We should be able to realize and be aware the device used by Satan against us. Tapi sebelum tiba kepada poin itu, But before we come to that point, besok kita akan mempelajari kejatuhan Lucifer dari sorga. tomorrow we will talk about the fall of Satan from Pada heaven. Jumat yang akan datang kita akan mempelajari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Next Friday, we'll talk about the fall of man to sin. Dari sudut pandang di mana saudara mungkin belum pernah mendengarnya. From an angle in which you have not seen before. Percayalah kepada Tuhan. Trust God. Meskipun kita tidak mengetahui seluruh persoalan hidup ini. Even though you do not have the full grasp of this conflict. Inilah doa dan harapan kita. This is our hope and our prayer. Supaya kita lebih diteguhkan dalam iman dan pengharapan kita. That we may be affirmed in our trust, in our faith in God. Bahwa otoritas Tuhan adalah yang terbaik. That God's own authority is the best authority. Mari kita sama-sama berdiri dan berdoa. Let us all stand and pray together. Bapa yang di sorga, Tuhan, kami telah mempelajari isu-isu dalam pertikaian itu sepanjang zaman. Tanpa kami sadari ya Bapa, bahwa isu yang sama juga telah menjadi isu dalam pertikaian kami, dalam pelanggaran kami terhadap hukum-hukum Tuhan, tanpa kami sadari. Tolong kami ya Bapa, supaya menang di dalam pertikaian ini. Dan kami menjadi orang yang berada di pihak Tuhan dalam membela hukum Tuhan dan karakter Allah. Berkati kami pulang dari tempat ini sampai bertemu kembali besok. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kedatangan Tuhan dekat semua. Kita yang bersuara
Tuhan Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada malam hari Sabat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Berikanlah kepada kami hati yang taat, supaya kami mau menuruti segala ketetapan-Mu, peraturan-Mu, hukum-Mu dengan setia. Pada malam hari ini, bila mana kami berpisah dan kami pulang ke rumah kami masing-masing, sertailah kami agar kami tiba dengan selamat. Dan besok kami dapat datang lagi ke tempat ini untuk berbakti, untuk mendapat berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Biarlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.